pimpin kita dalam doa. Ayo. Siap, berdiri di depan. Lalu pimpin doa ya. Ya. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan kasihanlah kami, Kristus kasihanlah kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan memasukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Amin. Memuliakan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Malaikat Allah, engkau Israel, oleh kemurahan Tuhan untuk melindungi aku, terangilah, bimbinglah, dan adalah aku. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Nah, selanjutnya anak-anak, agar kita dapat meningkatkan rasa nasionalisme kita harus bikin apa? Menyanyi lagu Kita harus menyanyikan salah satu lagu nasional. Oke, nanti lagunya ada video, kita nyanyi sama-sama ya. Halo Bandung, ibu kota berkhianat. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beda, tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi aula nabi, mari pun rebus kembali. Halo, halo Bandung, ibu kota berkhianat. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beda, tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi aula nabi, mari pun rebus kembali. Oke, baik, terima kasih anak-anak. Tetapi ada satu kuis dari ibu ya. Tadi kan kita nyanyi lagu apa tadi? Oke, kira-kira lagu Halo Bandung itu diciptakan oleh siapa? Iya, pintar sekali. Yang lain lagi? Semua jawab bersama kan? Iya. Oke, mari kita aplaus buat siapa deh? Yeay. Lagu kamera action. Luar biasa. Itu namanya anak-anak Baik, anak-anak, kita akan hari ini kita akan belajar materi tema 1, pembelajaran 1 subtema 2. Tapi sebelumnya ibu mau tahu apakah di minggu kemarin itu anak-anak masih bisa ingat atau tidak? Ya, jadi minggu kemarin kita belajar tentang organ gerak manusia dan hewan. Nah, di situ kita sama-sama sudah membaca teksnya, itu adalah teks organ gerak tubuh manusia ya. Tapi dari kemarin kita belum menentukan apakah itu ide pokok dan juga belum bisa mengembangkan ide pokok tersebut menjadi satu paragraf ya. Kita hanya membaca ya. Oke, baik. Coba, ada yang tahu? Masih ingatkah pembelajaran minggu kemarin? Makhluk hidup yang dikatakan
kita lanjut dengan materi yang baru, yaitu subtema 2 tentang manusia dan lingkungan ya. Mari anak-anak. Ya, coba anak-anak perhatikan manusia dan lingkungan. Tapi sebelumnya Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Ya, sebelum Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran, mari kita tepuk 1 sampai 5. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, baik. Kalau sudah dibilang siap belajar, berarti kita sama-sama siap belajar. Nah, anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan atau menyampaikan materi hari ini di subtema 2, manusia dan lingkungan, tapi kita tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah siswa mengamati PPT atau video tadi ya, lewat poin-poin tadi. Nah, siswa dapat menemukan ide pokok dari setiap paragraf dengan percaya diri. Lalu yang kedua, dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Itu adalah tujuan kita belajar hari ini ya, anak-anak. Ya, coba anak-anak perhatikan. Di sini subtema 2-nya itu adalah manusia dan lingkungan. Nah, di sini anak-anak perhatikan. Anak-anak yang ada di depan ini, mereka sedang buat apa? Gotong royong. Gotong royong. Gotong royong dalam arti mereka buat apa di sini? Iya, menanam tanaman. Ya, dalam berarti antara manusia dan lingkungan itu saling keterkaitan ya, saling ketergantungan antara satu dengan yang lain. Ya, oke. Ya, jadi di sini manusia dan lingkungan. Coba perhatikan di sini, manusia dan lingkungan itu artinya bahwa relasi manusia dan lingkungan merupakan hubungan saling timbang balik atau saling ketergantungan tadi. Satu tidak bisa hidup sendiri ya. Ya, misalnya tumbuh-tumbuhan dia juga atau tanaman-tanaman dia juga membutuhkan apa? Manusia untuk melestarikan tanaman-tanaman tersebut. Ya, begitu juga sebaliknya ya anak-anak. Jadi di manusia dan lingkungan itu harus sama-sama bekerja sama. Misalnya di tetangga kita kan pasti ada orang lain ya, ada orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, dari situ kita harus menciptakan suasana yang bagaimana? Suasana yang bagaimana? Suasana yang baik, hidup rukun, sehingga hubungan kita dengan lingkungan itu menjadi baik. Oke, anak-anak, tadi Ibu sudah sampaikan bahwa materi kita hari ini adalah tema 1, pembelajaran 1 subtema 2. Nah, subtema 2 tadi manusia dan lingkungan sudah Ibu jelaskan tadi kan. Nah, sekarang kita masuk mengenai ide pokok yang kita belajar hari ini ya, mengenai ide pokok dalam sebuah paragraf atau ide pokok dan ide pendukung dalam satu teks. Nah, di sini juga ada video pembelajaran, nanti kita sama-sama nonton. Setelah itu ada pertanyaan-pertanyaan yang harus anak-anak kerja ya.
Halo sobat belajar semua, apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya, dan bersemangat dalam belajar. Pada kesempatan kali ini, video pembelajaran yang akan kita bahas adalah ide pokok dan ide pendukung dalam teks bacaan. Selamat belajar dan terus semangat. Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Ide pokok disebut juga gagasan utama, gagasan pokok, atau pokok pikiran. Pokok pikiran paragraf terletak pada kalimat utama. Kalimat utama bisa terletak di awal paragraf, yang disebut paragraf deduktif. Kalimat utama juga bisa terletak di akhir paragraf, yang disebut paragraf induktif. Serta kalimat utama juga bisa terletak di awal dan di akhir paragraf, yang disebut paragraf campuran atau deduktif-induktif. Setelah kita memahami apa yang dimaksud dengan ide pokok dan kalimat utama, maka kita harus memahami kalimat pendukung. Kalimat pendukung adalah kalimat yang mendukung kalimat utama. Artinya, kalimat pendukung ini menyempurnakan sebuah paragraf atau kalimat utama. Kalimat pendukung juga disebut kalimat penjelas. Di dalam kalimat penjelas terdapat gagasan penjelas, yang merupakan uraian atau rincian dari kalimat utama. Berikut ciri-ciri ide pokok. 1. Memiliki kalimat penjelas atau kalimat pendukung untuk menjelaskan ide pokok yang ada pada sebuah paragraf. 2. Biasanya terdapat penjelasan ataupun alasan yang menopang ide pokok tersebut. 3. Ide pokok berfungsi sebagai inti dari sebuah paragraf dan biasanya menjadi sebagai pusat pembahasan. Berikut langkah-langkah menemukan atau menentukan ide pokok suatu paragraf. Perhatikan baik-baik ya. 1. Membaca seluruh paragraf dengan cermat. 2. Mencermati kalimat pertama hingga akhir. 3. Membaca kalimat demi kalimat hingga menemukan ide pokoknya. 4. Menandai ide pokok tiap paragraf. 5. Menandai informasi penting dalam tiap paragraf. Contohnya, perhatikan paragraf. Ya. Oke, baik anak-anak. Tadi kita sama-sama sudah perhatikan atau sudah ikuti video pembelajaran hari ini ya. Jadi video pembelajaran itu mengenai ide pokok. Oke. Sekarang Ibu mau tanya, siapa yang tadi bisa menonton dengan baik dan pasti dia bisa menjawab. Oke, apa yang dimaksudkan dengan ide pokok? Ya, selain kalimat utama, Kalimat jelas. kalimat penjelas, selain itu apa lagi? Kalimat pendukung. Kalimat pendukung. Luar biasa ya. Ya, jadi di sini ada macam-macam ide di sini ada ciri-ciri ya. Kemudian kita harus tahu bahwa di sini ciri-ciri dari ide pokok. Kemudian ada fungsi dari ide pokok juga harus kita tahu. Dan setelah itu ada teks bacaan, berarti kita harus bisa menentukan ide pokoknya dulu. Kemudian kita bisa mengembangkan ide pokok tersebut menjadi sebuah paragraf. Bisa toh anak-anak? Ya, jadi di sini ide pokok itu adalah gagasan yang menjadi inti atau dasar permasalahan dari sebuah paragraf ya. Anak-anak harus tahu dulu ini yang namanya paragraf itu seperti apa, dan paragraf itu dibagi atas berapa anak-anak? 3, yaitu paragraf yang pertama apa? Deduktif. Berarti kalimat utamanya ada di mana? Awal. Ada pada awal paragraf. Kemudian yang berikut yang berikut paragraf induktif. Ada di mana dia? Ada di akhir paragraf. Dan yang ketiga campuran. Iya, paragraf campuran. Berarti bagaimana? Terletak di awal paragraf dan di akhir paragraf.
tahu ya. Selanjutnya, ini adalah ciri-ciri dari ide pokok. Nah, di sini yang pertama itu apa? Mengandung pikiran utama. Apa? Gagasan utama. Yang kedua, yang ketiga, yang berikut, yang berikut lagi. Ya, jadi yang berikut kata kuncinya yakni sebagai kesimpulan. Nah, dengan demikian yang penting intinya itu adalah jadi yang menjadi pokok ya. Jadi anak-anak kalau misalnya kalimat utama itu dia bersifat apa coba? Siapa yang bisa? Kalimat utama bersifat apa? Umum. Bersifat umum. Ya, kita kasih aplaus dulu buat Ariel. Lampu kamera action. Actionnya jangan kor-koran mau pingsan. Oke, baik. Ya, kita lanjut ya. Ya, nah di sini ada fungsinya. Fungsi apa guna ya? Dan di sini fungsi ide pokok itu adalah memberikan apa? Penjelasan. Iya, itu adalah tujuan. Itu adalah fungsi daripada ide pokok. Kita lanjut ya. Yang berikut, bagaimana cara kita menemukan ide pokok tersebut? Ibu tutup dulu ya. Kalau Budi, sampai yang tadi bisa nonton dengan baik, pasti dia bisa menjawab. Bagaimana caranya? Satu, dia membaca dengan cermat dari paragraf sampai luar biasa kayaknya. Yang berikut, ya cara kita menemukan pertama, anak-anak sudah menjawab tadi, membaca secara keseluruhan paragraf dengan cermat. Yang kedua, baca jeli secara kalimat. Nah, yang berikut cermat kalimat pertama. Yang berikut, yang berikut, ya, yang berikut tandai info penting yang terdapat dari paragraf ya. Jadi ketika kita membaca, berarti baik anak-anak juga maupun ibu membaca dalam suatu teks. Jika kita menentukan sebuah sebuah ide pokok, berarti kita harus membaca dengan cermat, teliti dari paragraf awal paragraf sampai akhir paragraf. Nah, setelah itu kita bisa mengembangkan ide pokok tersebut menjadi sebuah paragraf. Bisa? Bisa tidak? Bisa. Oke. Jadi anak-anak tadi kan paragraf. Oke. Jadi ini terkait cara menemukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Nah, terkait paragraf tadi ibu sudah sampaikan ya. Kalau paragraf itu ada 3. Oke, sampai di sini ada yang belum paham? Paham semua ya? Siapa yang mau bertanya? Oke. Oke, luar biasa. Pertanyaannya sangat bagus ya. Di dalam satu paragraf itu ada berapa baris? Oke, ibu jawab ya. Jadi di dalam satu paragraf itu ada 4 sampai 10 baris. Tergantung bagaimana cara kita menyusunnya yang menjadi satu paragraf. Ya, mari kita aplaus buat Aurel. Lampu kamera action. Ya, setelah itu, ya, nah di sini coba buka bukunya, buka buku halaman 58 ya. Ya, tentang bersepeda. Sudah? Sudah.
bukunya? Oke, anak-anak perhatikan ya. Di sini ada sebuah bacaan yang berjudul bersepeda. Nah, di sini di papan ini, di PowerPoint ini Ibu hanya kasih contoh 3 paragraf saja ya. Tetapi di dalam buku itu ada semuanya berapa? 7. Ada 7 paragraf ya. Coba sekarang Ibu mau tahu. Anak-anak tahu bahwa paragraf berarti coba Denis maju tunjukkan paragraf itu seperti apa ya. Nah, ini kan sudah 1 paragraf, tapi tunjukkan di mana letak kita tahu bahwa di situ paragraf. Denis maju. Letak paragrafnya itu yang kita tahu bahwa paragraf 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu kita lihat di mana. Iya, pintar sekali. Oke, anak-anak mari kita aplaus buat Denis. Nah, ini yang kita tahu bahwa di sini letak dari sebuah paragraf itu adalah 5 spasi masuk ya, spasi masuk ke dalam. Nah, ini yang disebut paragraf. Paragraf 1 sampai titik. Nah, nanti paragraf berikutnya dia lurus dengan ini sampai di bawah. Ya? Bisa paham sampai di sini anak-anak? Bisa. Luar biasa. Itu namanya anak-anak pintar. Oke ya. Jadi ini Ibu ambil cuma 3 contoh paragraf saja, tetapi di dalam buku itu anak-anak bisa melihat ada berapa paragraf di situ? 7. Iya, ada 7. Ada 7 ya. Jadi Ibu akan membagikan, tapi penjelasan dari tadi ada yang belum paham? Ada yang belum paham kan? Yang Ibu jelaskan dari tadi sudah bisa paham tentang ide pokok? Sudah bisa, oke. Sekarang nanti Ibu bagikan LKPD-nya dari 3 kelompok saja ya? Ya. Dengar baik-baik. Yang pertama dilihat dari paragraf tersebut ya. Setelah kamu baca, kemudian kamu bisa menentukan ide pokoknya. Bisa? Baca dulu paragrafnya, lalu tentukan ide pokok. Ya. Setelah menentukan ide pokoknya, anak-anak harus bisa mengembangkan ide pokok tersebut menjadi sebuah paragraf. Bisa? Bisa. Pasti bisa. Ibu akan bagikan ya supaya menjadi 3 kelompok. Oke, siapa mau kelompok 1? Yang ini apa yang ini? Yang sampai angkat tangan duluan tadi Auriel. Berarti di sini kelompok 1. Siapa yang mau kelompok 2? Iya. Ya, kelompok 3. Oke, dengar dulu, tepuk diam. Dengar dulu penjelasan Ibu ya. Yang pertama, tulis ketua kelompoknya. Ya, kalian sepakat di dalam kelompok ini siapa yang menjadi ketua? Bisa? Bisa toh? Nah, tentukan 1 yang menjadi ketua. Tulis di atas ketua kelompok 1. Namanya siapa? Bisa? Bisa ya kelompok 3? Bisa. Ya. Setelah itu di bawah itu tulis 1 sampai berapa begitu, itu anggota kelompoknya. Namanya ya, cukup nama panggil saja ya. Tidak usah panjang sampai di pulau panjang sana. Ya. Cukup nama panggil. Bisa? Iya. Silakan. Dan tadi Ibu jelaskan ulang lagi, baca di sini. Baca di buku itu, buku siswa ini kan ada berapa paragraf. Entah mau pilih di paragraf pertama, silakan. Pilih paragraf kedua, silakan. Tetapi harus bisa menentukan ide pokoknya. Bisa anak-anak? Sudah menentukan ide pokok, lalu nomor yang kedua itu kerjakan, kembangkan ide pokok tersebut menjadi sebuah paragraf. Bisa? Bisa. Bisa tidak? Bisa.
kalau misalnya kesehatan terganggu atau apa, langsung bilang orang mama, tolong telepon ke wali kelas saya karena hari ini saya tidak masuk sakit. Ya bisa? Iya, oke. Lanjut. Ketua kelasnya yang tulis apa di sini jadi ketua kelas? Sorry, ketua kelompok. Atau tidak saja jadi ketua. Kristen ya? Ya sudah, Kristen tulis. Ibu contoh paragraf 1 ya. Nah, Ibu kasih contoh paragraf 1. Ini contoh ya. Paragraf yang pertama ini Ibu sudah menentukan ide pokoknya. Tapi jangan ikut yang di sini ya. Kalau satu tuh anggaplah sudah tidak ada lagi ya. Kerja di paragraf yang berikutnya, bisa paham? Iya. Paragraf yang pertama tentang bersepeda tadi, Ibu sudah kasih contoh ini bersepeda. Ini ide pokoknya ya. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyenangkan. Dan ini ada pada awal kalimat. Dan ini termasuk apa? Ini termasuk ide pokok. Pada awal paragraf itu adalah paragraf apa? Deduktif. Ini adalah contoh ya. Kerja lanjut dilihat di buku siswa itu ada di paragraf kedua, ketiga, tapi ambil satu-satu saja. Misalnya kelompok 1 ambil cukup 1 paragraf, ya bisa. Kelompok 2 1 paragraf, tapi jangan ambil di paragraf pertama ya, karena Ibu sudah kasih contoh nih. Bisa toh anak-anak? Anak kelompok 2, Ibu lihat. Amalkan menjadi sebuah paragraf ya. Oke, yang lain. Kelompok 2 sudah bisa. Mana yang lain? Mana kelompok 3? Kelompok 2, kelompok 1 sudah anak-anaknya. Kenapa kelompok 3 ini masih belum apa-apa ini? Ya, kelompok 3 sama-sama ya. Sama-sama duduk berpikir, jangan cuma satu orang saja. Ya, anak-anak. Semua kasih pendapat, kan buku masing-masing ada kan? Misalnya 1 ke 5. Nah, siapa ini? Desi udah kasih, oh kayaknya sapunya kayak begini. Nah, setelah titik lanjut lagi. Ya, menyusun itu lebih dari 4 baris ya. 4 baris, 5 baris, 6 baris sampai 10 ya. Tapi jangan 1 baris saja baru bilang, Bu, saya sudah selesai. Harus 1 baris saja.
tadi? Berapa bariskah dalam sebuah paragraf? Nah, Ibu jawab 4 sampai 10. Bisa paham sampai di sini? Bisa. Iya. Ya, sama-sama ya. Sudah tentukan ide pokoknya? Ide pokoknya dulu ditentukan ya. Tentukan dulu, baru kembangkan ide pokok yang kamu sudah tentukan saat tadi menjadi satu paragraf. Kembangkan ya. Kembangkan satu ide pokok tadi menjadi satu paragraf. Bisa? Bisa tidak kelompok 3? Semangat dong. Bisa tidak? Bisa. Sama-sama satu kali lagi, bisa tidak? Bisa. Sangat bisa. Tadi Ibu sudah jelaskan sampai semendetailnya. Kalau memang tidak bisa itu luar biasa. Woi, semangatnya di kelompok 2 ini sudah luar biasa ya. Mana? Perempuan jangan kalah dengan laki-laki ya. Perempuan jangan kalah laki-laki ya. Laki-laki kelompoknya di sana sudah hampir mau janji ya. Bagaimana? Kalau sudah lanjut saja. Lanjut tidak apa-apa. Itu belum, baru 3 baris. Harus 4 sampai 10. Susun dia baik-baik, jangan asal kerja, jangan dia hitung yang dari atas tuh. Bisa nggak ya? Bisa. Sudah kasih bosin saja. Luar biasa. Oke, kelompok 3, semangat. Kelompok 3, mana semangatnya? Mana semangatnya kelompok 3? Ya, bagaimana ini? Semangat ya? Iya, sudah mulai beraksi. Semangat kelompok 1. Pasti bisa, semuanya bisa pelan-pelan ya, pasti bisa. Kalau sampai yang 1 sudah selesai, berarti dipresentasikan ya. Kalau kelompok 1 misalnya kelompok 2 selesai, kita presentasikan bersama ya. Ya. Nanti ketua kelompoknya katakan begini, kami dari kelompok 2. Ketua kelompok saya, baca anggotanya nama siapa-siapa, dan akan mempresentasikan tentang ide pokok ya. Dan sudah mengembangkan menjadi satu paragraf. Bisa? Ya. Kelompok 2 sudah selesai. Oke, kelompok 1. Jangan kalah. Jangan kalah ya kelompok 1. Masa sudah urutan pertama baru kalah kelompok 2 itu bagaimana? Oke, kelompok 3. Semangat ya. Oke, kelompok 1. Jangan kalah. Jangan kalah ya kelompok 1. Masa sudah urutan pertama baru kalah kelompok 2 itu bagaimana? Oke, kelompok 3. Semangat ya. Kembangkan menjadi satu paragraf ya. Bisa toh? Duduk saja, tidak apa-apa. Duduk, capek. Oh, bagus kalau begitu ya. Ini dari kelompok 1, mereka punya triknya sangat keren. Mereka kerja pakai berdiri karena supaya bisa dilihat semua teman. Luar biasa. Kasih aplaus buat kelompok 2. Lalu
3 bisa tahu presentasinya kelompok 1. Kelas kelompok 2 bisa tahu presentasinya kelompok 3 ya. Kalimat utama bersifat apa tadi? Kalimat utama bersifat umum. Harus tahu kalau bersifat umum itu kata-katanya bagaimana? Bisa kok? Bisa. Oke, kelompok 3 semangat ya. Kristen. Dari tempat Oliver. Satu paragraf itu terdiri atas berapa baris tadi? 4 sampai 10. Jadi mau 4 bisa, 5 bisa, 6 bisa, dan seterusnya sampai 10. Bisa. Itu tadi bilang 4 sampai 10 kan? Sudah oke, siapa yang sudah oke? Siapa yang sudah silakan. Kelompok 2 sudah bagi baris kan? Intinya sampai habis ya. Sudah kelompok 2 sudah? Kelompok 1 jadinya kartu ya. Mana kelompok 3 Kristen? Iya lanjut Kristen sudah bagus. Kelompok 3 sudah bagus, lanjut ya. Mana kelompok 1? Kelompok 2 sudah? Halo kelompok 2. Halo. Hai, halo. Selesai? Oke, kelompok 1. Lanjut ya. Kalau sudah selesai, kelompok 2 sudah? Siap presentasi?
Jangan pakai lumba-lumba ya, malu. Oke. Perkenalkan kelompok 2. Ketua kelompok. Suaranya besar. Perkenalkan kelompok 2. Yang lain diam. Ketua kelompok adalah Arif. Nama anggota kelompok 1. Marseni, 2. Diego, 3. Aldo, 4. Naim, 5. Rio, 6. Roy. Kami akan mempresentasikan ide pokok dalam satu paragraf. Baca. Ide pokoknya apa dulu? Ide pokoknya bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyenangkan. Iya, luar biasa. Tadi diambil dari paragraf yang keberapa tadi? Paragraf yang kedua. Iya, luar biasa. Terus kembangkan menjadi satu paragraf. Baca yang kuat ya. Tepuk diam. Kalau sudah diam, kelompok lain tolong dengar kelompok 2 mau presentasi ya. Oke, semuanya duduk. Kelompok 2, kelompok 1, kelompok 3 duduk dulu. Sekarang sambil mendengar presentasi dari kelompok 2. Ya, lanjut. Bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Titik. Selain memperkuat otot-otot bagian kaki dan paha, koma. Bersepeda secara rutin juga akan mengencangkan otot-otot bagian belakang, koma. Pinggul, koma, dan Intinya kalau ada intonasinya sudah koma kan sedikit jeda. Iya. Oke, pintar, lanjut. Dan dapat meningkatkan fungsi jantung. Salah satu pilihan yang bijak untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh adalah dengan bersepeda. Hal ini akan membuat kamu selalu bugar dan berenergi setiap harinya. Iya, luar biasa. Oke, bagaimana tanggapan dari kelompok 1 dengan kelompok 3? Apa yang orang sudah bahas tadi tentang menentukan ide pokok, setelah itu mereka mengembangkan ide pokok tersebut menjadi sebuah paragraf. Ya, bagaimana tanggapan dari kelompok 2? Bagus. Bagus, luar biasa. Kita aplaus dulu buat kelompok 2. Ya, jadi di sini kelompok 2-nya itu sudah bagus ya. Sudah bagus. Mereka sudah bisa menentukan ide pokok, kemudian mereka juga bisa kembangkan ide pokok tersebut menjadi sebuah paragraf. Oke, selanjutnya kelompok yang lain, semangat dong. Ya, mereka menentukan ide pokoknya itu yang pertama adalah bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Selain memperkuat otot-otot bagian kaki dan paha, bersepeda secara rutin juga akan mengencangkan otot-otot bagian belakang. Ya, mana paha angkat, mana paha tutup paha. Kemudian mana lagi kaki ya, luar biasa. Oke, kelompok 1, kelompok 2 sudah selesai. Mana kelompok 1-nya? Oh, oke. Kelompok 3 bagaimana? Masih belum, lanjut. Oke, sekarang kelompok 1. Presentasikan kayak di kelompok 2 tadi ya. Tunggu. Yang kelompok 3 bagaimana tanggapan untuk presentasinya kelompok 1 tadi? Bagaimana tanggapan dari sana dari kelompok 3? Aduh, kelompok 3-nya makin lain deh. Oke, ya.
paragraf. Tentukan satu ide pokok dari paragraf mana yang kamu ambil. Oke, lanjut. Bagus dia. Yang lainnya ya, kelompok 1 sementara mau presentasi ya. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan dan juga menyenangkan. Karena dengan bersepeda secara rutin, kita juga dapat membuat tubuh kita semakin sehat. Bersepeda juga dapat merupakan kalori dalam tubuh. Bersepeda adalah kegiatan kesukaan. Karena dengan bersepeda adalah alat transportasi yang praktis dan juga mudah dikendarai oleh kami. Iya. Luar biasa. Oke, tanggapan dari kelompok 2 bagaimana dengan kelompok 1? Baik. Iya, baik. Luar biasa. Jadi, anak-anak, teksnya itu berjudul bersepeda. Jadi, kita semua ketika kita mau ini kebanyakan pakai motor, kendaraan beroda 2 tapi bukan bersepeda, ya. Jadi, kalau bersepeda itu adalah satu alat yang memang bisa untuk kita buat olahraga, ya. Kalau pada zaman-zaman dulu itu dipakai buat olahraga, tapi kalau sekarang itu tidak pakai lagi, ya. Kecuali di kampung-kampung yang memang tidak bisa terlewati dengan kendaraan-kendaraan beroda 4 dan lain-lain bisa pakai, ya. Kemudian anak-anak kecil juga sekarang pun bisa pakai, tapi orang-orang besar jarang sih. Orang pakai motor atau sepeda motor. Oke, kelompok. Oke, kita hapus dulu. Kelompok 1. Lampu kaca. Lagi, bagaimana kelompok 3? Sudah? Oke, kelompok 3. Supaya setelah itu ya, baca lagi dari kelompok 3. Tentukan dulu ide pokoknya apa? Ide pokoknya Christine sayang. Coba ada yang suara besar kan di kelompok 3 ini? Lemona saja. Lemona baca. Suara besar ini. Jadi anak kelompok itu harus hebat, ya. Jangan malu-malu. Oke, Lemona baca. Ketua kelompok. Kasih besar sedikit suaranya, nanti tidak kedengaran saya nih. Besar-besar biasanya. Kelompok kita nama anggota Naras, Ola, Indri, Joyce. Oke. Terus ide pokoknya mana? Aku bersepeda. Oh iya, kelompok 3 ambil ide pokoknya itu aku berkeliling desa. Oke, lanjut. Sarana bersepeda membuat tubuh dan otot menjadi kuat dan sehat. Selain itu, bersepeda dapat mencapai tubuh dari lain-lain. Bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membangun tubuh dari Sudah? Oke, luar biasa. Kelompok 3 pelan tapi pasti. Akhirnya semuanya selesai. Luar biasa anak-anak pintar, anak-anak Oke, kita hapus dulu buat kelompok 3. Lampu kamera. Oke, baik anak-anak. Selanjutnya kita sama-sama buat kesimpulan ya. Bisa tidak buat kesimpulan dari materi yang kita belajar tadi tentang ide pokok dalam sebuah paragraf ya. Semua sudah kan tadi? Ya, jadi anak-anak oke, baik dari anak-anak, kesimpulan kita, pembelajaran kita, materi kita di hari ini, ya, kesimpulannya bahwa membaca keseluruhan
paragraf itu dengan teliti. Setelah itu kita bisa pahami ya. Setelah kita sudah membacakan dari setiap paragraf secara teliti, akhirnya kita bisa pahami. Kita bisa memahami dengan baik makna dari paragraf tersebut ya, makna daripada paragraf tersebut. Bisa paham sampai di sini kesimpulannya? Kesimpulannya bahwa ketika kita membaca satu paragraf dari awal sampai akhir bisa menunjukkan atau kita bisa ketemukan bahwa kita bisa menemukan dia solusi yang terbaiknya atau kalimat yang baik menjadi sebuah paragraf ya. Kita bisa pahami makna daripada paragraf tersebut. Seperti tadi ya. Ya, bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh, dan bersepeda kita hanya melibatkan bagian kaki saja ya. Bahkan banyak orang yang menganggap bersepeda hanya dapat mengencangkan otot-otot bagian betis dan paha saja. Namun sebenarnya bersepeda itu merupakan latihan fisik, hampir melibatkan setiap bagian tubuh ya. Jadi dengan kita berolahraga menggunakan sepeda, maka dapat menggerakkan seluruh otot bagian tubuh ya. Kalau seandainya kita tidak bisa bergerak lagi, itu berarti kita itu ada orang yang kendalanya sakit apa ya? Di tempat saja tidak bisa bergerak. Lumpuh ya, tidak bisa bergerak. Tapi kalau kita yang tidak mengenal penyakit lumpuh, otomatis kita bergerak bebas. Jadi anak-anak, berolahraga itu tidak selamanya apa lari ya, bisa, tapi dengan menggunakan sepeda ya, bisa mengencangkan seluruh otot-otot kita ya. Baik, jadi anak-anak, dari awal kita belajar bagaimana cara kita beradaptasi dengan lingkungan. Yang tadi pertama, subtema 2 itu adalah manusia dengan lingkungan. Setelah itu kita belajar juga tentang bagaimana cara kita membaca sebuah teks dari paragraf. Setelah itu, setelah kita membaca teks dari setiap paragraf, kita bisa menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Nah, setelah kita bisa dapat menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf, selanjutnya apa? Kita dapat mengembangkan ide pokok tersebut menjadi sebuah paragraf. Ya. Jadi anak-anak, coba buka di halaman, buat PR saja, kerja di rumah ya. Buka di halaman yang ada teksnya, teks bacaannya coba. Ya, coba buka di halaman 69. Buka di halaman 69. 69 ya. Di halaman 69. Coba hitung semuanya ada berapa paragraf? 8. Ya, ternyata kamu sudah bisa menentukan, oh ini namanya paragraf. Jadi 8 paragraf ya. Ini kerja individu ya. Kalau pulang itu nggak usah kelompok lagi. Ya. Kerja individu, tahu tidak individu kelompok 3? Kelompok 3 tahu tidak? Di suaranya itu. Kelompok 3 tahu tidak? Iya, luar biasa. Ternyata kelompok 3 juga tahu. Individu itu kerja sendiri-sendiri ya. Nah, di sini buka buku halaman 69. Di situ ada bacaannya. Ada bacaan. Tadi kan kita sudah sama-sama kerja kelompok. Nah, otomatis di dalam kelompok itu pasti teman-teman lain yang lebih tahu dari teman lain. Toh? Nah, dengan demikian pasti teman-temannya bisa
caranya ya, dapat caranya dari teman-teman. Oh, ternyata kita menemukan ide pokok itu kayak begini. Nah, setelah itu kita ibu buat PR atau tugas di rumah ya, untuk kerja di rumah. Bisa? Bisa tidak? Bisa. Sendiri-sendiri, boleh bergabung dengan teman kalau memang rumahnya berdekatan ya. Di sini ada nomor 1 sampai 8 ya. Itu cukup tentukan ide pokoknya ya. Di sini ada berapa paragraf tadi? 8. Ada 8 paragraf. Nah, ada 8 soal atau 8 tugas ya. Takut diam. 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 Coba di saat guru sedang bicara, anak-anak coba bisa dengar. Bisa tidak? Bisa. Bisa dengar penjelasan ibu supaya pulang tuh jangan ragu, jangan tanya lagi. Tadi ibu bilang apa ya? Nah, ibu kan sudah tidak ada, bingung sendiri di situ, ya. Jadi harus bisa mendengarkan guru, ya. Kalau dia jelaskan ini kerjanya gini. Nah, anak-anak bisa ikut. Sudah lapar? Sudah lapar ya? Sudah lapar? Kasih. Kita belum selesai ya. Sedikit lagi. Oke. Masih kuat. Ya, jadi kelompok 3 dengar baik-baik ya. Tadi ada 8 paragraf. Tahu hitung paragraf tidak? Tahu. Ibu tanya kelompok 3 nih. Kelompok 3 tahu hitung paragrafnya? Iya, kalau sudah tahu hitung paragraf. Nah, di situ juga ada 8 soal atau 8 nomor ya. 8 nomor yang disuruh anak-anak harus bisa menentukan ide pokok dalam setiap paragraf. Bisa? Oke, jadi sudah bisa ini ya, menentukan ada 8 poin tadi. Sudah. Oke. Jadi anak-anak tadi kita sudah sama-sama menyimpulkan ya. Menyimpulkan atau kesimpulannya itu adalah ketika kita membaca satu paragraf ya, kesimpulan tadi adalah membaca keseluruhan paragraf itu dengan teliti ya, dengan teliti. Setelah itu pasti kita akan bisa memahami isi dari sebuah paragraf tersebut ya. Oke, baik. Jadi anak-anak tinggal sedikit lagi supaya kita boleh pulang sama-sama di rumah ya. Jadi ibu pesan sekali lagi ya, setiap kali ini dari awal ya, pesan terakhir. Jadi setiap kali sebelum anak-anak ke sekolah harus buat apa di rumah? Sehingga Tuhan selalu menjaga, menuntun anak-anak dari rumah sampai di sekolah dengan selamat. Karena doa adalah sumber apa? Berkah. Sumber kekuatan. Nah, dengan doa itu kita jaya ya. Dengan Tuhan itu kita jaya, tapi kalau tanpa Tuhan kita bagaimana? Gagal segalanya ya. Jadi anak-anak harus berdoa ya. Di sini ada yang muslim? Ada. Berapa orang? 2 orang. Oke, tidak menjadi satu masalah. Jadi anak-anak walaupun di dalam ruangan ini berbeda ya, misalnya Katolik, Protestan, Islam, tetapi kita harus bisa mempersatukan perbedaan ya. Anak-anak bisa paham ya? Kemudian jangan saling menghina antara satu sama yang lain. Ujung-ujung apa? Berkelahi. Berkelahi itu semakin apa? Semakin berkelahi semakin apa? Semakin berkepanjangan, membuat masyarakat juga saling baku-baku satu antara lain ya. Ya, jadi harus jaga itu ya anak-anak. Setelah itu kalau sudah sampai di sekolah, ikut aturan yang berlaku di sekolah. Nah, di sini adalah sekolah Yayasan Katolik, otomatis
Sekalipun anak-anak Islam juga harus belajar doa Katolik kan? Iya, tapi bukan berarti anak-anak itu harus ikut ya. Tidak, hanya menjalani saja. Sebaliknya, anak-anak kalau misalnya kita ada di pesantren ya, kita gabung, otomatis yang lain, beda agama lain pun pasti sama-sama berdoa, tapi bukan mengikuti agamanya ya. Walaupun cuma 2 orang, tapi jangan kalah dengan yang lainnya. Ya, oke. Kalau Islam biasanya doa setiap hari apa? Jumat. Hari Jumat, Islamnya doa setiap hari Jumat. Oke, sekarang ibu mau tanya nih. Hari raya yang dianut oleh agama Islam itu apa? Hari raya. Bagaimana? Hari raya umat Islam, masa tidak tahu bagaimana ini? Setiap lebaran kita bertamu di rumah orang. Idul Fitri. Ya, Idul Fitri. Selain itu ada lagi Idul apa lagi? Idul Adha. Harus tahu, masa agamanya sendiri tidak tahu. Oke, yang Katolik sementara menanti kehadiran siapa? Sang Juru. Siapa dia namanya? Tepatnya pada tanggal berapa? Luar biasa. Itu harus cepat ya. Oke, baik. Jadi setelah itu harus banyak belajar ya. Nanti ini kan sudah semester 1 selesai. Nah, besok sudah masuk semester 2. Tidak lama, tidak berapa bulan begitu kalian sudah ada di kelas mana? Kelas, kalau kita sudah ada di kelas 6, pelajarannya itu semakin susah, semakin banyak, semakin sulit, semakin susah. Tapi anak-anak hebat pasti bisa. Oke, luar biasa. Berapa menit lagi kan? Oke, baik. Nah, sebelum sama ya. Dari awal kita awali dengan apa tadi? Doa. Setelah itu mau pulang buat apa lagi? Doa. Ya, supaya Tuhan menjaga kita kembali ke rumah dengan baik dan selamat. Oke, semuanya berdiri ya. Oke, salah satu pimpin doa siapa? Ya, Aurel, pimpin doa ya. Bisa pakai doa spontan? Doa spontan bisa tidak? Doa spontan, doa yang keluar dari hati sendiri dengan mengalir. Bisa? Oke, kalau tidak bisa biar sudah pakai doa yang biasa dibawa setiap hari. Ya? Oke, silakan. Oke, semuanya ambil sikap berdoa. Mari teman-teman dalam kita berdoa sebelum kita Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan kasihanlah kami, Kristus kasihanlah kami, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam perubahan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari Allah Bapa Israel, oleh kebenaran Tuhan untuk memenuhi aku, berilah bimbingan adalah aku. Amin. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat siang anak-anak. Siap, Ibu. Setelah ini pulang langsung ke rumah ya, jangan putar tikungan kemana-mana lagi ya. Anak-anak biasa jalannya kalau di jalan raya jalan sebelah mana? Pak